Baik, poin yang ya tentang beriman kepada al-asma was sifat, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua adalah samaratul iman bi asma'illahi wa sifatihi. Buah-buah. Samarat jamak dari samrah. Ya, buah-buah keimanan. Ya, buah-buah keimanan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, maksudnya beriman kepada al-asma wa sifat menghasilkan buah-buah yang sangat banyak. Di sini ada ada 4 buah ya. Yang akan dijelaskan di sini 4 buah ya yang dihasilkan ketika seorang itu beriman kepada al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jelas? Min samaratil iman bi asma'illahi wa sifatihi ma yali. Di antara buah-buah yang dihasilkan dari keimanan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah sebagaimana berikut. Di antara buah-buah yang dihasilkan dari keimanan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, at-ta'arrufu 'ala Allah. Seorang akan mengenal Allah. Seorang yang beriman kepada nama dan sifat Allah, dia akan mengenal Allah. Seorang akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman amana bi asma'illahi wa sifatih izdada ma'rifatan billahi ta'ala. Barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya. Barang siapa yang beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka akan bertambah pengenalan dia kepada zat Allah. Dia akan bertambah kenal dengan Allah, akan bertambah kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, barang siapa yang beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka dia akan lebih kenal Allah. Bertambah pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Fayazdadu imanuhu billahi yakinan. Maka bertambahlah keimanan dia kepada Allah dengan yakin. Bertambahlah keimanan dia kepada Allah dengan penuh keyakinan. Ya, fayazdadu imanuhu billahi yakinan wa yaqwa tauhiduhu lillahi ta'ala. Bertambahlah keimanan dia kepada Allah dengan yakin, dan tauhidnya kepada Allah menjadi sangat kuat. Ya, tauhidnya kepada Allah, yakni dia orang yang sangat kuat mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama ya. Mengenal seorang dengan dia beriman kepada al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia akan mengenal Allah ya Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang beriman kepada nama dan sifat Allah, bertambahlah ke pengenalan dia akan bertambah kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bertambah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan, dan tauhidnya menjadi kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, as-sana 'alallahi bi asma'i wal husna. Ya, as-sana 'alallah bi asma'il husna, bi asma'ihil husna. Wa hadha min afdali anwa'i dzikr. Buah yang kedua adalah adanya pujian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama Allah yang baik. Ya, as-sana'u 'ala Allah bi asma'ihil husna. Adanya pujian kepada Allah
dengan atau melalui nama-nama Allah yang baik, nama-namanya yang baik. Ya, nama Allah sangat baik. Banyak saya tadi sudah sebutkan. Ar-Rahman, Al-Basir, Al-Aziz. Ya, baik. Semuanya baik. Enak didengarnya. Ya, wa hadza min afdali anwa'i dzikr. Dan ini adalah termasuk zikir yang paling afdal. Ya, menyebut nama-nama Allah termasuk apa? Zikir yang paling afdal. Jelas? Saya ulangi. Faedah buah yang kedua, adanya pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan nama-namanya yang baik. Dan ini termasuk seafdal-afdal jenis zikir. Artinya ketika seorang itu menyebut nama-nama Allah yang baik-baik, maka itu adalah zikir, yaitu jenis zikir yang paling afdal. Berzikir kepada Allah dengan zikir yang paling afdal dan menyebut nama-nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Al-Basir, Al-Aziz, Al-Ghaffar, yang sering disebutkan itu. Ya, yang sering disebutkan. Mafhum? Dalilnya dalam surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Yang ketiga, di antara buah-buah keimanan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, yang ketiga, su'alullahi wa du'a'uhu bi asma'ihi wa sifatihi, kama qala subhanahu wa ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Ya, faedah yang ketiga, meminta kepada Allah dan berdoa kepadanya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Meminta kepada Allah dan berdoa kepadanya dengan melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi yang ketiga adalah meminta dan berdoa kepada Allah dengan melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Meminta dan berdoa kepada Allah melalui nama-nama dan sifat-sifat atau dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dalilnya dalam surah Al-A'raf ayat 180. Allah berfirman, walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha. Maka hendaklah kalian berdoa dengan nama-nama tersebut. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ya, sekarang contohnya. Contoh berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah dengan nama-namanya atau melalui nama-namanya. Contohnya adalah wa misalu dzalika ay yaqula Allahumma inni as'aluka bi annaka ar-razzaqu farzuqni. Ya. Ini di antara doa yang dengan cara menyebut nama Allah melalui penyebutan atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang berkata, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku meminta kepada Engkau, ya, bi annaka ar-razzaq, ya bahwasanya Engkau ini Maha pemberi rezeki. Farzuqni, maka berilah aku rezeki. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau, aku memohon kepada Engkau bi annaka ar-razzaq, ya, melalui namamu yaitu ar-razzaq, melalui namamu yaitu ar-razzaq, ya, yaitu Engkau Maha pemberi rezeki. Farzuqni, maka berilah aku rezeki. Ya, jadi ini ya, ini yang ketiga seperti itu.
yaitu faid atau buah yang ketiga, ya, dengan beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka seseorang meminta dan berdoa kepada Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Dia berdoa dengan menyebut atau melalui penyebutan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Das, karena setiap nama mengandung sifat. Nama Allah Ar-Rahman, sifatnya rahmat. Al-Aziz, ya, nama Allah Al-Aziz, sifatnya ya aziz, kuat, ya, perkasa. Izzah, yang maha punya, yang maha memiliki izzah, keperkasaan. Das, seperti itu. Yang terakhir, as-sa'adatu wal hayatu thayyibatu fid dunya wa na'imul jannati fil akhirah. Dengan beriman kepada nama-nama dan sifat Allah, seorang akan bahagia. As-sa'adatu wal hayatu at-thayyibah, bahagia dan memperoleh kehidupan yang baik di dunia. Buah yang keempat, dengan beriman kepada nama-nama dan sifat Allah, maka seorang akan bahagia dan memperoleh kehidupan yang baik di dunia. Seorang akan bahagia dan memperoleh kehidupan yang baik di dunia. Wa na'imul jannah, dan memperoleh kenikmatan di surga. Ya, kenikmatan surga, memperoleh kenikmatan surga nanti di akhirat. Ya, yang keempat, saya ulangi, dengan beriman kepada Allah, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah akan membuahkan hasil yang keempat, ya, akan menghasilkan buah yang keempat, yaitu seorang akan bahagia, memperoleh kebahagiaan, kehidupan yang baik di dunia ini, dan memperoleh nikmat surga nanti di akhirat. Ya, nah itu dia yang yang bisa disampaikan dalam pembahasan ini, ya, yaitu tentang beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, ditutup dengan penjelasan atau pembahasan tentang buah, samarat, buah yang dihasilkan dari keimanan kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala.